Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Fabian dengan NIM 123260140. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Alejandro Gabriel Nugroho dengan NIM 123260082. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan program kreativitas mahasiswa riset eksakta yang telah kami buat dengan judul Formulasi dan Uji Efektivitas Sediaan Nanoemulsi Spray Daun Kemangi Osimum bacillum L sebagai one healing studi in vivo pada micit dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Apoteker Saiful Aziz Esfar MSI. Pertama, kami menyampaikan latar belakang. Sebelum itu, kami menyampaikan tentang pengertian luka. Luka adalah kerusakan yang terjadi pada jaringan biologis seperti kulit akibat cedera. Prevalensi luka di Indonesia hingga saat ini mencapai 8,2%. Untuk menyembuhkan luka tersebut banyak digunakan antiseptik konvensional yang ternyata memiliki banyak efek samping seperti iritasi, kemerahan, dan gatal, sehingga perlu adanya alternatif lain dalam penyembuhan luka dengan memanfaatkan kekayaan alam di Indonesia. Seperti contoh kain alam yang digunakan pada penelitian ini yaitu adalah kemangi. Kemangi mampu memberikan efek penyembuhan karena memiliki aktivitas farmakologis seperti antiinflamasi, antibakteri, dan antiseptik. Kemangi mampu menyembuhkan luka dengan kandungan minyak atsiri yang ada di dalamnya dan senyawa-senyawa metabolit seperti flavonoid, alkaloid, dan tanin yang dapat menyembuhkan luka antiseptik. Kemudian kenapa kami memilih ini? Karena masih jarang sediaan pengobatan luka dalam bentuk spray, apalagi nanoemulsi spray. Sediaan spray memiliki kelebihan yaitu mengurangi kontaminasi bakteri dan kenyamanan dalam penggunaan serta lebih mudah untuk diaplikasikan kepada penderitanya. Kemudian nanoemulsi spray dapat mengantarkan obat ke kulit karena luas permukaan dan luas permukaan yang luas dan tegangan permukaannya yang rendah sehingga dapat menyebar dengan rata ke dalam permukaan kulit. Adapun tujuan dari penelitian ini kami lakukan yaitu untuk membuat formulasi dan mengetahui efektivitas nanoemulsi spray dari minyak atsiri daun kemangi sebagai terapi alternatif penyembuhan luka. Dan manfaat dari riset yang kami lakukan yaitu karena belum adanya inovasi nanoemulsi spray dari minyak atsiri daun kemangi yang digunakan untuk mempercepat penyembuhan luka. Masuk ke selanjutnya yaitu open wounds, yang adalah luka terbuka di mana kondisi kulit ini mengalami kerusakan dan terpapar udara baik dengan atau tanpa kerusakan pada jaringan di bawahnya. Beberapa luka ini terdapat beberapa jenis seperti luka lecet, luka sayat, luka robek, luka tusuk, luka gigitan, dan luka bakar. Kemudian setiap luka itu memiliki fase penyembuhan. Dan fase penyembuhan ini terdapat beberapa fase yaitu hemostasis, inflamasi, proliferasi, dan maturasi atau remodeling, di mana fase-fase ini memiliki seperti mekanismenya. Pertama di hemostasis yaitu terjadi vasokonstriksi dan pembentukan fibrin. Di fase inflamasi yaitu terjadi pembersihan area luka dari bakteri dan sel-sel mati. Dan kemudian ada di fase proliferasi, fibrolas akan menghasilkan protein untuk memperbaiki jaringan yang mengalami luka tersebut. Kemudian terdapat fase maturasi atau remodeling, terjadi penyempurnaan jaringan baru yang telah diperbaiki dengan adanya keseimbangan kolagen. Kemudian dari infeksi tersebut bakteri yang dapat menyebabkan yaitu bakteri Staphylococcus aureus. Selanjutnya itu adalah pengertian daun kemangi. Kemangi merupakan tanaman yang tumbuh dan tersebar di berbagai negara tropis seperti Indonesia. Dan kemangi merupakan tanaman yang berasal dari keluarga Lamiaceae dengan spesies Osimum bacillum L. Kandungan senyawa-senyawa metabolit dalam kemangi sendiri memiliki aktivitas farmakologis seperti antioksidan, antiinflamasi, antimikroba, dan antibakteri, dan lain-lain masih banyak. Kemangi memiliki kandungan minyak atsiri dan senyawa-senyawa metabolit sekundernya. Kandungan tersebut banyak ditemukan pada bagian daun, sehingga yang digunakan pada penelitian ini adalah daun. Kandungan senyawa metabolit sekunder dalam minyak atsiri tersebut memiliki aktivitas antibakteri,
yang mampu menghambat infeksi dari luka tersebut. Dan nano emulsi spray. Nano emulsi spray merupakan sediaan berbasis campuran dari minyak dan air yang distabilkan dengan bantuan surfaktan dan kosurfaktan dan diaplikasikan secara semprot. Contoh dari misal nano emulsi spray ini adalah semprotan atau spray. Yang mana nano emulsi spray ini memiliki kelebihan, yaitu zat aktif yang diformulasikan lebih banyak dan bioavailabilitas zat aktif ini dapat meningkat dan memiliki efektivitas tinggi pada kulit karena ketika disemprotkan nano emulsi spray ini sendiri dia akan tersebar secara merata pada luka. Kemudian standar yang perlu diperhatikan ketika membuat sediaan ini adalah rentang pH yang didapat yaitu harus dalam rentang 4,5 sampai 8 dan daya sebarnya yaitu 5 sampai 7 cm dan waktu kering sediaan ketika disemprotkan yaitu harus kurang dari 5 menit. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian, di mana di metodologi ini berisi tentang apa saja alat dan bahan yang digunakan dan bagaimana prosedurnya. Pertama, alat yang digunakan yaitu adalah neraca analitik, destilator, labu Erlenmeyer, pH meter, lemari pendingin, hot plate, vortex, spuit 1 cc, tabung konikal, glass beaker, pisau bedah, tabung reaksi, Erlenmeyer, dan jangka sorong digital. Adapun bahan yang kami gunakan pada penelitian ini yaitu daun kemangi, virgin coconut oil VCO, Twin 80, PEG 400, metil paraben, propil paraben, gliserin, dan aquades. Dalam formulasi sediaan nano emulsi spray daun kemangi, kami menggunakan bahan-bahan yang memiliki kegunaan yang berbeda-beda, seperti minyak atsiri Osimum basilicum L dengan konsentrasi 4% digunakan sebagai zat aktif. Lalu ada VCO yang memiliki konsentrasi 5% yang digunakan sebagai fase minyak. Lalu ada Twin 80 yang digunakan sebagai surfaktan dengan konsentrasi 34, 36, dan 38%. Lalu ada PEG 400 yang digunakan sebagai kosurfaktan dengan konsentrasi 26, 24, dan 22%. Lalu ada metil paraben yang digunakan sebagai pengawet dengan konsentrasi 0, selanjutnya ada propil paraben yang digunakan sebagai pengawet dengan konsentrasi 0,2%. Lalu ada gliserin yang digunakan sebagai humektan dengan konsentrasi 2%, dan ada aquades yang digunakan dengan konsentrasi 100% sebagai pelarut. Selanjutnya dalam metode pembuatan minyak atsiri Osimum basilicum L, diawali dengan disiapkan daun kemangi yang baik dan segar, dicuci dan dikeringkan selama 1 hari dan dijemur selama 5 hari, lalu ditimbang 1,5 kg dan dimasukkan ke dalam kolom destilasi, lalu dimasukkan air ke dalam boiler dan kondensor yang diisi dengan air dan es, dilanjutkan dengan ditutup valve pada boiler dan dipanaskan, lalu dibuka valve ketika suhu mencapai 60 derajat Celcius sehingga uap mengalir hingga mencapai 100 derajat Celcius, dan nantinya akan didapatkan minyak atsiri dari daun kemangi. Selanjutnya untuk pembuatan nano emulsi spray Osimum basilicum L, itu diawali dengan pembuatan matriks nano emulsi terlebih dahulu, di mana dimasukkan Twin 80 ke dalam tabung konikal, dimasukkan VCO dan diaduk dengan vortex hingga tercampur. Dilanjutkan dengan dimasukkan PEG 400 ke dalam campuran dan diaduk hingga tercampur sempurna. Selanjutnya ditambahkan aquades dan diaduk hingga tercampur, lalu dicampurkan VCO dan minyak atsiri dan diaduk hingga tercampur dan nantinya akan membentuk fase minyak. Selanjutnya ditambahkan Twin 80 ke dalam campuran dan diaduk hingga tercampur, lalu ditambahkan PEG 400 ke dalam campuran dan diaduk hingga tercampur, dan yang terakhir ditambahkan aquades ke dalam campuran dan diaduk hingga tercampur. Selanjutnya untuk metode pengujian yang kami gunakan yaitu studi secara in vivo pada hewan uji yaitu mencit, yang dimana proses pengujian diawali dengan disiapkan hewan uji yaitu mencit sebanyak 30 ekor, lalu diaklimatisasi hewan uji selama 1 minggu, dicukur bulu pada area punggung dan dibersihkan menggunakan aquades, lalu dibuat luka sayat sepanjang 1 cm dan disterilkan dengan aquades, lalu dilakukan pengujian efektivitas sediaan dengan membagi mencit ke dalam 5 kelompok. Kemudian diberikan perlakuan yang berbeda pada setiap kelompok, di mana 3 kelompok dengan 3 formulasi yang berbeda, lalu kelompok keempat yaitu kontrol positif dan kelompok kelima yaitu kontrol negatif.
Kemudian dilakukan pengamatan perubahan panjang luka selama 14 hari dan dilakukan analisis dengan menggunakan persentase penyembuhan luka. Kemudian untuk analisis data, analisis dilakukan dengan mengamati perubahan panjang luka pada hewan uji selama 14 hari. Dan hasilnya akan ditentukan dari semakin cepat suatu formulasi dalam menutup luka, maka formulasi tersebut yang paling baik dan cocok sebagai kandidat obat penyembuh luka. Berikut adalah anggaran biaya yang kami gunakan dalam penelitian ini. Dengan rincian, yang pertama ada belanja bahan dengan menggunakan dana dari Belmawa Rp5.500.000, lalu dari perguruan tinggi itu Rp1.100.000. Yang kedua ada belanja sewa, sumber dana dari Belmawa Rp7.400.000 dan dari perguruan tinggi itu Rp400.000. Lalu yang ketiga transportasi lokal dari Belmawa sebesar Rp1.400.000 dan dari perguruan tinggi itu Rp400.000. Lalu ada biaya lain-lain yang dimana dari Belmawa itu Rp1.000.000, lalu ada dari perguruan tinggi itu Rp400.000. Dan untuk jumlah rekap sumber dana yang kami gunakan sebesar Rp12 juta, di mana dana dari Belmawa itu sebesar Rp10 juta dan dari perguruan tinggi itu Rp2 juta. Untuk jadwal kegiatan kami dimulai dari bulan 1 hingga bulan keempat penelitian, di mana jenis kegiatannya yang akan dilaksanakan adalah yang pertama persiapan kebutuhan alat dan bahan, pembuatan sediaan nanoemulsi spray, pengujian sediaan nanoemulsi spray, analisis dan interpretasi data, penyusunan laporan akhir penelitian, dan publikasi ilmiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.